yang baik dan sehat. Coba Mazmur 1 ayat 1 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak apa? Duduk di kumpulan. Tidak duduk di kumpulan apa? Pencemooh. Jadi duduk di kumpulan itu bicara bergaul, membangun pergaulan yang dekat. Dia bicara, kita dengarkan, saudara, ya kan? Lalu kita bicara lagi sama dia, nanggapin, itu pergaulan. Pergaulan sangat penting. Ini juga akan menentukan arah dan jalan hidup kita. Apa kita berhasil atau kita beruntung. Nah, untuk bertumbuh secara rohani, ya, kita perlu berada di sekitar orang-orang yang akan mendorong kita, ya kan, menjadi orang-orang yang apa? Takut Tuhan. Katakan amin. Saudara pastikan gini, apakah saudara punya komunitas orang percaya? Apakah saudara sudah tertanam di dalam kul? Ini penting untuk supaya bisa membangun saudara. Orang-orang Kristen tanda-tandanya yang sudah jauh dari Tuhan, dia nggak akan pernah bisa dapat nasihat dari Tuhan, saudara. Karena apa? Dia tidak lagi ada dalam lingkungan orang-orang percaya yang ngerti, katakan amin. Sudah lama nggak di gereja, dia nggak punya komunitas rohani, saudara. Pasti apa? Nasihat yang masuk ke dalam pikiran dia, kata-kata yang masuk pikiran kita, itu ada kata-kata yang jauh dari. Nah, perhatikan di sini, saudara. Coba kita lihat Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Kita baca sama-sama. Amsal 22 ayat 24 sampai 25. 1, 2, 3. Jangan berteman dengan orang yang apa? Lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Katakan amin. Nah, ini tentang saudara sudah tahu kan, pacar saudara itu lekas gusar. Calon saudara cepat gusar. Pemarah, hati-hati. Ya saudara, hati-hati. Ya kan? Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang suka mengeluh, suka menggerutu, kita bergaul dengan orang-orang yang cepat gusar, cepat marah, maka kita akan menjadi serupa dengan mereka. Lama-lama kita anggap biasa. Tetapi ayat Amsal 13 ayat 20, coba baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Katakan amin. Katakan amin. Kalau kita harus bergaul, saudara, dengan orang-orang yang disebut tadi, sudah lekas gusar, ngeluh terus, ya saudara, yang tidak rohani, pastikan dia kan bukan kita yang dipengaruhi dia, tetapi kita mempengaruhi mereka. Kita jadi terang, kita mau jadi garam buat mereka. Setuju saudara? Katakan amin. Diam, gak usah tanggapi. Caranya untuk supaya saudara tidak terpengaruhi, diam, jangan jawab, jangan respon. Katakan amin saudara. Alihkan pembicaraan yang lain. Saudara-saudara di sini katakan. Jadi setiap kali kita mau ketemu dengan siapapun, saudara, usahakan doa. Saya bilang usahakan doa. Ya kita bisa gagal, tapi kita kan coba terus. Kita udah tahu dulu maunya kita apa, harapan kita menjadi lebih baik. Kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang baik. Katakan amin saudara. Keputusan kita ada keputusan yang baik, yang akan memuliakan Allah, yang bermanfaat buat setiap kita. Yang ngerti katakan amin. Ini penting. Nah, karena kita ngumpul saudara, kadang-kadang justru kita yang membuat, bikin jadi gelap semuanya. Ada masa-masa dalam hidup kita kan, saudara, ngerti saudara? Nah, oleh karena itu pentingnya Tuhan minta aku akan ketemu ini diambil jadi berkah, jadi terang, jadi garam, menguatkan. Saya akan telepon dengan dia Tuhan, ya kan? Saya minta Tuhan, saya ingin bisa menguatkan dia, bukan bikin hancur dia. Katakan amin. Jadi pilih pergaulan yang baik, yang membangun dan yang berguna. Katakan amin. Karena pergaulan ini akan menentukan nasihat yang akan kita terima. Setuju saudara? Katakan amin. Ya kan saudara? Jadi ini yang saudara. Nah, coba saudara lihat ini. Pergaulan kan istilahnya gini, ya, kita kan ketemu terus menerus. Nah, tentang sekolah, ya, pilih lingkungan sekolah, pilih lingkungan pergaulan sekolah yang baik. Saya juga berulang-ulang bahwa ini sekolah Bethesda masih baru,
Tetapi paling tidak kita punya jangkar, punya anchor, punya values, saudara, untuk supaya mereka jadi anak-anak yang takut Tuhan, punya karakter, ya, integritas, ya kan? Itu yang kita samping akademik itu pasti harus, saudara, ya kan? Nah, saudara perhatikan, jangan cuma jadi orang tua, ya kan? Pilih sekolah yang penting akademiknya, tapi saudara abaikan yang namanya lingkungan pergaulan, dan anak-anak yang bagaimana kata-kata dan lain sebagainya. Saudara, di Alkitab ada Lot. Saudara, Lot pikir apa yang bisa? Tanah yang subur, air yang tenang, air yang jernih. Yang penting demi bisnis dia, peternakan itu maju. Dia nggak berpikir tentang Sodom dan Gomora. Itu lingkungan pergaulan yang buruk sekali. Sehingga dampaknya, saudara, Lot dapat harta.